adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Kali ini kita akan masuki bab 11, yaitu tentang cahaya dan alat-alat optik. Nanti yang kita akan bahas yaitu 1. Sifat-sifat cahaya, 2. Pembentukan bayangan pada cermin datar, cermin cekung maupun cermin cembung, kemudian lensa, sinar-sinar istimewa pada lensa cembung dan sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Nanti juga termasuk pembentukan bayangan. Yang keempat, indera penglihatan manusia dan hewan. Yang kelima, alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuki yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Sambil menunggu loading, cahaya. Pengertian cahaya. Cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Jika dalam fisika, cahaya adalah radiasi, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun tidak. Sifat cahaya dan contohnya. Nomor 1, cahaya merambat lurus. Ini ada 3 buah papan yang dilubangi. Kalau lubang ini tidak lurus, maka kamu tidak bisa melihat lilin. Ini bukti bahwa jika lilin ini cahayanya masuk ke sini, terus diteruskan ke sini, terus diteruskan ke sini, dan tertangkap oleh mata kita, ini bukti bahwa cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Dibedakan menjadi 2, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Ini gambarnya. Ini pemantulan teratur. Ini terjadi pada lempengan yang teratur, biasanya mengkilat. Ini kalau senter, cahayanya dikenakan pada cermin, maka pemantulannya akan sangat silau karena semuanya dipantulkan ke mata kita. Pemantulan baur. Nah, ini pemantulan baur. Cahaya yang keluar dari senter kalau mengenai permukaan tidak rata, maka dipantulkan ke segala arah. Ini nisan teduh. Kalau kita berada di dalam ruangan yang banyak benda-benda, itu akan terasa teduh daripada di tempat yang tidak banyak benda-benda. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Apa yang ketiga? Cahaya dapat dibiaskan. Ini contohnya ya. Apabila ballpoint atau pensil kita masukkan ke dalam gelas, maka pensil atau ballpoint kita itu kelihatan patah. Sebetulnya ballpoint atau pensil itu tidak patah, seolah-olah patah akibat dari pembiasan yang dilakukan oleh air. Jadi cahaya membias di air karena perbedaan kerapatan antara udara dan air. Pensil atau paku ballpoint tampak patah ketika dimasukkan dalam gelas berisi air penuh. Kenapa? Karena terjadi pembiasan. Cahaya
yang melewati udara dengan cahaya yang melewati air itu terdapat perbedaan kerapatan sehingga cahaya dibelokkan atau membias. Oke, cukup jelas ya. Ikan dalam akuarium akan terlihat lebih besar dan lebih dekat. Ini juga akibat pembiasan cahaya. Kolam atau sungai yang berair jernih akan terkesan dangkal. Ini akibat dari pembiasan juga ya. Kemudian melihat bintang dengan teleskop. Ini sebetulnya juga tidak lurus ya, tapi mengalami pembelokan. Melihat benda kecil dengan menggunakan lup atau mikroskop. Itu juga mengalami pembiasan. Nanti kalau sudah masuk kelas kita praktek menggunakan mikroskop atau lup akan jelas di mana letak pembiasannya. Tapi untuk kalian di rumah cukup pakai air di gelas, kamu masukkan pensil atau ballpoint di dalam air itu, maka ballpoint akan kelihatan patah. Oke, kita lanjutkan. Cahaya dapat diuraikan. Ini gambar pelangi. Sebetulnya pelangi itu adalah cahaya yang diuraikan oleh siapa ya? Oleh titik-titik air. Kalau gerimis itu kan banyak titik-titik air. Itu cahaya yang melewati titik-titik air itu akan diurai sehingga menjadi warna Mejiku Hibiniu. Dari atas ini ya, merah, jingga, kuning, ungu dan seterusnya. Yang paling bawah apa? Yang paling bawah adalah ungu. Istilah lain dari penguraian cahaya ialah dispersi cahaya. Contoh misalnya, peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Kenapa demikian? Karena ada titik-titik air yang masih ada di udara. Pelangi terdiri dari beberapa warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila. Kalau kamu SD dulu diajari nyanyi pelangi-pelangi ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila. Mejiku Hibiniu. Oke, kita lanjutkan. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Itu sifat yang kelima. Ini kaca bening. Matahari cahayanya melewati kaca. Bisa lewat kaca, bisa nembus ya. Kalau kamu bisa nembus kaca nggak? Tidak bisa. Kamu tidak bisa nembus kaca. Kalau kamu tembus pecah ya. Tapi kalau cahaya bisa. Itu sifat yang kelima. Cahaya dapat menembus benda bening. Berikutnya yang benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain mika, plastik, kaca bening, air jernih, dan botol bening. Benda bening atau transparan yaitu benda-benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening meneruskan semua cahaya yang mengenainya. Yang bening ya. Contoh kaca yang bening dan air yang jernih. Itu benda-benda yang bisa ditembus cahaya. Sense, benda translusens, yaitu benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya. Jadi hanya warna-warna tertentu yang bisa tembus.
Ini namanya benda translucens. Contoh air kotor atau air keruh, kaca dop, dan bolam susu. Ini contoh ya. Kenapa kok kalau musim hujan itu motor diberi cahaya kuning? Kenapa? Karena cahaya kuning bisa menembus lebih kuat daripada cahaya putih. Opaque atau benda tidak tembus cahaya yaitu benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Opaque hanya memantulkan semua cahaya yang mengenainya. Jadi dia hanya bisa memantulkan, tidak bisa meneruskan. Contohnya buku tebal, kayu, tembok, besi, dan sebagainya. Nomor 6. Cahaya dapat mengalami interferensi. Cahaya dapat mengalami interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi merupakan perpaduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru. Interferensi dapat terjadi jika terpenuhi dua syarat berikut. Kedua gelombang cahaya harus koheren, dalam arti bahwa kedua gelombang cahaya harus memiliki beda fase selalu tetap. Oleh sebab itu keduanya perlu memiliki frekuensi yang sama. Yang kedua, kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Itu namanya interferensi. Cahayanya berpadu. Merah sama biru jadi apa? Merah sama kuning jadi apa? Merah sama kuning jadi jingga ya. Kalau kamu ke kota di bawah sinar kota itu cahayanya kuning. Kalau mengenai kamu yang memakai baju putih ya tetap kuning, tapi kalau memakai baju selain putih nanti baju kamu jadi berwarna lain. Misalnya kamu pakai baju biru, kalau kena warna kuning nanti warnanya jadi lain. Oke, kita lanjutkan. Nomor 7. Cahaya dapat mengalami difraksi atau pelenturan. Pada saat celah sempit, cahaya akan mengalami difraksi atau pelenturan gelombang atau pelenturan gelombang itu gimana toh? Nanti akan membesar lagi ya. Yaitu peristiwa pembelokan arah rambat gelombang yang disebabkan karena melewati celah sempit. Cahaya matahari mengenai keluarnya besar lagi. Yang ke-8, cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa di mana terserapnya sebagian arah getar cahaya sehingga cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih, jumpa.